Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat NU Cilacap dan seluruh pemirsa. Bagaimana nih agar Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas dan menjadi Ramadan versi terbaik kita? Maka tentunya apa sih hukum dan adab puasa? Dan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik Hidayatullah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil bi'sah wa nahdah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat NU Cilacap yang kami muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa, yang disebut sebagai Sahrum Mubarakah, bulan yang penuh berkah. Mengapa disebut sebagai Sahrum Mubarakah? Karena al-amalus soleh fihi mubarakun, karena amal soleh di bulan puasa ini dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan kebaikannya, sehingga oleh karenanya maka disebut sebagai Sahrum Mubarak. Yang kedua, bulan Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan inilah pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada dua tahap. Pertama pada peristiwa yang disebut dengan Lailatul Qadar, yakni turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'ul Ardi, ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia. Yang kedua disebut dengan Nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran pertama kali dari langit bumi Sama'ul Ardi kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang itu semua ahli tafsir menyebutkan terjadi di bulan Ramadan, yakni Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana terjadinya pertemuan dua pasukan besar, yang ini mengacu pada terjadinya perang besar, perang pertama yang menentukan antara kebesaran Islam apakah akan terus berlanjut atau berhenti, yakni perang Badar, di mana pada bulan Ramadan tanggal 17. Tentu ini luar biasa, Ramadan ini orang Islam berpuasa. Tanggal 17 itu tanggal di mana daya tahan kita, karena 17 hari berpuasa itu sedang tidak di puncak-puncaknya, dan berada di lokasi di dekat Madinah yang rata-rata suhu panas di sana itu 41 sampai 43 derajat Celcius. Maka Ramadan ini juga berarti membakar. Qad ramida hadzal yaum, sungguh panas hari ini sangat menyengat. Nah, kalau di sini nggak panas ya. Nah, kalau di Madinah, betapa perperangan antara umat Islam dan kaum musyrik terjadi di bulan Ramadan, sesuatu yang sangat berat. Dan pada tanggal 17 Ramadan itu, sebagian besar ahli tafsir menyebutkan itulah awal pertama Al-Quran turun di Gua Hira, yakni turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disebut juga dengan Syahrus Syami, bulan untuk menahan diri, karena asyam atau di dalam bahasa kita dikenal dengan puasa. Puasa itu bukan bahasa Arab. Puasa itu mengambil dari kata upawasa. Upa itu mencari, wasa itu keridhaan zat yang maha kuasa. Ini amaliyah yang kalau di konteks Nusantara ini biasa dilakukan oleh orang-orang Jawa asli, orang Nusantara, dari agama Jawa asli, agama Kapitayan. Dan ada kesesuaian bagaimana mengendalikan nafsu, bagaimana mengendalikan keinginan-keinginan, hasrat-hasrat dan lain-lain. Tidak, kalau di Jawa itu tidak hanya min tulu'is samsi ila ghurubiha, tidak dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, bahkan berpuasa di
agama kepitayan itu ada macam-macam variasinya. Maka kalau ditanyakan, apa sih hukumnya syaum? Apa sih hukumnya puasa? Tentu sudah tegas dan jelas dalam Al-Quran. Puasa itu hukumnya wajib. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, nidanya, panggilannya, pesannya, perintahnya adalah kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tentu kalau panggilannya itu untuk orang-orang yang beriman, siapa yang tidak mengikuti panggilan ini, maka bisa disebut jangan-jangan ia tidak beriman, atau jangan-jangan imannya lemah. Kutiba, kutiba itu asal katanya kataba, artinya tertulis. Tertulis itu menjadi perintah, diwajibkan, telah jatuh perintah untuk melaksanakan. Bagi siapa? Alaikum, bagi kalian semua orang-orang yang beriman. Perintah untuk apa? Asyam. Asyam itu apa? Menahan diri. Al-imsaku anil akli was-surbi wal jima'i min tulu'is samsi ila ghurubiha. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari bersetubuh dari sejak munculnya matahari fajar sampai dengan tenggelamnya matahari maghrib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Frase ini menegaskan bahwa puasa itu tidak hanya kewajiban bagi orang Islam, bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban itu sudah ada dari umat-umat terdahulu, dari nabi-nabi terdahulu. Maka dengan demikian, puasa ini adalah keberlangsungan, keberlanjutan daripada ajaran agama, yang dalam hal ini tentu agama tauhid. Seluruh agama yang itu bersumber dari tauhid, mengesahkan Allah, maka ia diwajibkan puasa. Teknisnya aja yang berbeda. Ada yang teknisnya mengambil puasa kalau misalnya di Al-Quran itu ada kisah salah satu nabi itu berpuasa dengan cara Allah yatakallaman nas, untuk tidak berbicara dengan manusia. Nah, itu kalau di Jawa istilahnya puasa bisu. Iya, bisu. Nggak boleh ngomong apa-apa. Ada yang sama sekali tidak boleh menyentuh perempuan. Kalau di agama Hindu misalnya, mereka punya pemimpin agama, ada namanya biksu. Ada yang namanya biksu samanera. Samanera itu pembantu biksu, katakanlah. Biksu itu memiliki pantangan sepanjang hayat. Tidak boleh pakai pakaian yang dijahit. Itu pantangan. Pantangan berarti puasa. Imsak. Tidak boleh makan yang bernyawa, daging, telur, susu, nggak boleh. Tidak boleh meminta-minta kepada sesama manusia. Pantangan sepanjang tahun. Tidak boleh tidur nyaman di kasur. Tidak boleh makan enak, kekenyangan. Wah, banyak sekali pantangan mereka. Tidak boleh menyentuh perempuan. Bahkan ada yang dulunya berkeluarga, karena ia memilih untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi biksu, menjadi samanera, keluarganya ditinggal. Kalau di tradisi agama Yahudi ada rahbaniyun, orang-orang yang menyerahkan seluruh waktunya, seluruh hidupnya, seluruh kebaikannya untuk semata-mata Tuhan. Kalau di agama Kristiani, di agama Katolik itu ada istilah pastor. Mereka juga meninggalkan istri, anak, keluarga. Keduniawian ditinggal semuanya. Semuanya murni untuk Tuhan mereka, Tuhan versi mereka. Tentu kalau bicara agama Syafi'i, Tuhan itu ya Allah. Nah, umat Islam itu enak puasanya. Dia hanya mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Yang kedua, dia tetap boleh bicara. Yang penting bicaranya ditahan, yang baik-baik saja. Falyaqul khairon aw liyasmut. Bicara yang baiklah. Kalau nggak bisa, diam. Boleh
berjima, bersetubuh dengan istrinya. Tapi kalau malam hari, kalau siang nggak boleh, hanya siang saja. Boleh makan, boleh minum, tapi malam hari. Yang penting siangnya tidak. Inilah sebenarnya. Jadi kalau sahabat-sahabat kaula muda mengatakan puasa berat, nggak berat puasa kita, ringan. Boleh makan telur, makan daging, makan apa saja boleh, tapi malam hari. Sementara kalau di syariat agama-agama lain ada yang prakteknya seperti itu. Kalau di Jawa ada puasa ngalong, nggak boleh tidur di malam hari seperti kalong. Nah kalau kita ngalongnya ya mengurangi makan. Makannya jadi sedikit, yang mestinya 24 jam mungkin setiap waktu makan. Mengurangi makan, mengurangi tidur karena waktunya digunakan untuk qiyamul lail, ibadah. Mengqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang qoma itu artinya berdiri, tetapi berdiri itu maknanya adalah qiyamul lail min Ramadan. Siapa saja yang malam bulan Ramadan menggunakan waktunya untuk sholat qiyamul lail, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah terlewat. Kembali ke hukum. Hukumnya tentu kutiba, telah diwajibkan. Wajib bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Terus bagaimana adabnya, tata caranya orang berpuasa? Sekali lagi, karena puasa kita mohon maaf, cenderung lebih ringan dibanding dengan puasa umat-umat terdahulu. Yang penting antara maghrib, antara subuh tulu'is samsi, fajar, ila ghurubiha, sampai tenggelam matahari. Dan kita bersyukur Mbak, puasa di Indonesia itu paling lama 12 jam. Bayangkan puasa di Skandinavia yang malamnya cuma 4 jam. Hampir 20 jam ya. Iya. Ada yang malamnya cuma 2 jam. Ada yang malamnya 8 jam. Kita ringan. Bahkan dibanding dengan puasanya orang-orang Islam di Mekah, di Madinah yang suhunya tinggi seperti itu, berat sekali. Tapi kita di Indonesia alhamdulillah, karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa, malam kita tertib 12 jam katakanlah, siangnya 12 jam. Kalau toh panas, tidak terlalu panas. Kalau toh dingin, tidak terlalu dingin. Maka di waktu siang kita berpuasa, tentu kita mesti menahan diri. Jadi Imam Ghazali itu mengibaratkan tingkatan puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama, shaum awam. Puasanya orang umum, orang biasa saja. Yang penting siang nggak makan, nggak minum, tidak gaul dengan, tidak menggauli istri. Itu puasanya kelas awam lah. Jadi menahan diri perut dari kemasukan air, kemasukan makanan, dan menahan kemaluan dari melakukan hal seperti itu. Ada tingkat yang kedua, yakni puasa tingkat khusus, spesial. Tidak hanya kaful batni minat to'ami was surbi, tidak hanya menahan makan, minum, menahan haus, tetapi puasa khusus adalah ia menahan ucapannya dari bicara yang tidak baik, menahan penglihatannya dari melihat hal-hal yang tidak baik, menahan pendengarannya dari mendengar hal-hal yang tidak baik, yang berpotensi merusak pahala suara. Mohon maaf, merusak pahala puasa, kok pahala suara. Dan ada tingkat yang tertinggi, khawasil khawas, puasa kalangan spesial, kalangan khusus, di mana ia memusatkan segala akal, pikiran, ucapan, hati, dan seluruh jiwa raganya betul-betul untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh di atas puasanya kelas awam, apalagi puasa kelas spesial, kelas khusus. Ini puasa kelas super spesial. Jadi karena puasa itu wajib, tentu yang meninggalkannya dengan sengaja, tanpa uzur, dia terkena hitab, dosa, dan harus mengganti di hari yang lain, di bulan yang lain. Karena apa? Puasa ini, puasa disebut dengan
puasa Ramadan. Disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Quran. Untuk apa Quran diturunkan? Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penegas, penjelas dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Pembeda apa? Antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal, antara yang boleh dengan yang tidak boleh, antara yang baik dengan yang buruk. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa saja yang syahida. Syahida itu maknanya dua. Syahida makna pertama, misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti itu hadir, ada, tidak sedang bepergian. Syahida dalam pengertian hadir, ada, tidak sedang bepergian, maka artinya bagi yang bepergian ia mendapatkan keringanan atau disebut dengan rukhsah. Syahidah yang kedua, dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan, tidak sakit. Maka dengan demikian, walaupun ia ada, tapi ia sakit, ia boleh tidak berpuasa. Tapi ketentuannya, sekali lagi, ketentuannya harus mengganti di hari yang lain. Kalau bagi perempuan, bagi mbak-mbak, bagi ibu-ibu, karena dia punya rutinan bulanan, orang yang haid itu haram berpuasa. Maka dia tidak harus berpuasa, harus tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Fal yasum, maka berpuasalah. Bagi yang syahidah. Syahidah yang pertama itu dimaknai siapa saja yang yakin dengan kesaksian bahwa bulan Ramadan telah datang, maka ia wajib berpuasa. Maka kemudian ada mekanisme penentuan awal Ramadan dengan apa yang disebut dengan ru'yatul hilal. Ru'yah itu artinya melihat, hilal itu artinya bulan. Loh, sudah masa modern kayak gini, sudah zaman internet, masa masih melihat? Loh, perintahnya begitu. Apakah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah terutama gak bisa ilmu hisab? Mereka ahli ilmu hisab, ahli ngitung Ramadan tahun 2500 bisa, Lebaran 2500 bisa. Namanya ilmu hisab. Tetapi ilmu hisab tidak bisa berdiri sendiri, karena perintahnya jelas dan tegas. Sumu li ru'yati wafturu li ru'yati. Berpuasalah engkau karena sudah melihat bulan. Gak cuma asal melihat. Ilmu falak, ilmu hisab menentukan sudut elongasi bulan itu di mana, kelamaannya berapa menit, berapa detik. Itu ilmu hisab. Maka kalau salah lihat, jangan-jangan yang dilihat bukan hilal, tetapi yang dilihat itu az-zahra, bintang kejora. Nah, itu nggak boleh. Makanya sumu, berpuasa engkau liru yati, karena sudah melihat bulan, karena yakin bulan sudah terlihat. Waftiru, dan berbukalah engkau, berlebaranlah engkau liru yati, karena hilal bulan Syawal sudah terlihat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Intinya hukum puasa wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, mukmin. Maka yang tidak beriman, dia tidak wajib. Ya, iman itu lebih tinggi daripada Islam derajatnya. Karena apa? Bukan lebih tinggi derajatnya daripada Islam, lebih luas cakupannya daripada Islam. Berpuasa itu ada 3 tingkatan. Mudah-mudahan kalau kita tidak bisa kelasnya khawasil khawas, kelas super spesial, ya setidaknya kita puasa kelasnya khusus khawas. Kalau itu tidak bisa, ya puasa awam lah, puasa kelas umum. Tapi jangan kemudian alasan tidak berpuasa. Maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik Hidayatullah SAG. Sahabat dan seluruh pemirsa, bagaimana? Sudah lebih mantap hati kita untuk memuji
wujudkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan versi terbaik kita. Allah kita, Tuhan semesta alam begitu maha baik. Yuk niatkan agar tahun ini menjadi Ramadan terbaik versi kita, maka selanjutnya Dia akan menuntun kita untuk melakukan itu. Terima kasih, salam vibes positif, dan sampai bertemu lagi di